Kalau saya meyakini sumber penyimpangan itu rasa kecewa. Kecewa sama pernikahan bapak ibunya yang selalu bertengkar, gua marriage free. Ibunya yang didik anak kasar akhirnya jadi children free. Obat pertama adalah belajar menerima kekecewaan. Siap untuk menerima bahwa apa yang kamu harapkan tidak semuanya itu sesuai dengan maumu. Gadget melatih anak kita saat ini menjadi raja. Dia bisa menentukan nasib orang dengan block, Wow. unfriend, Hmm. left group, unfollow. Pola itu yang mereka nyikapi hidup. Ignore itu lebih pas daripada pengabaikan. Karena konsep Quran itu bukan blok, Hmm. tidak boleh memutus, Hmm. tapi mengabaikan. Wow. Ya. Latih untuk memperbaiki. Tadi yang Mas Dan bilang, dia akhirnya kecewanya dan bentuk yang paling menyenangkan gue adalah gue anti Tuhan. Hmm. Ribet banget dengan aturan agama. Left God. Left, iya, Bukan left group, left iya, God. left Ya. God. Hmm. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Saya ngerasa emang nggak tahu nih, ini benar-benar saya evaluasi banget dari tadi. Yang nggak tahu nih yang lagi dengerin juga ya, evaluasi banget. Mampus nih anak gue sering banget gue kasih big gadget kayak gitu kan. Jadi kayak Iya, harusnya emang lebih hadir juga. Maksudnya kita main juga sama iya, mereka dan lain-lain, dan membuat mereka sibuk. Mungkin ada les inilah, les betul, itulah betul, kayak gitu, supaya betul. mereka nggak bener-bener bored di Iya, rumah dan betul. langsung Ya nonton. sebenarnya kesibukan itu kan nggak mesti yang kita definisikan beban kurikulum Hmm. atau beban tugas ya. Misalnya saya memastikan saya sibuk itu, saya punya agenda. Aku mau ketemu teman, itu saya jadiin agenda aja deh. Aku Hmm. mau ada rapat ini, aku Hmm. mau main futsal. Ya, Jadi nggak harus yang berkaitan bahwa harus les harus les inilah. ini, nggak harus. Karena bisa jadi les itu menjadi beban buat dia kalau terlalu banyak. Jadi stres tadi itu. Stres, malah, oh dari pagi belajar ya otak kita punya kapasitas yang terbatas. Ya, ya. Makanya saya berikan ruang untuk dia. Jadi gimana, aku udah belajar ini nih, Bi nanti aku nanti yang ini, aku mau main futsal ya. Hmm. Sampai jam berapa? Sampai maghrib, nanti maghrib di tempat futsal, nanti habis itu aku sama teman-teman mau ada. Jadi karena kan kebetulan rumah saya itu di pinggir Jakarta Timur, kami bikin program Kampung Sahabat. Jadi Kampung Oke. Sahabat itu tagline-nya soleh bareng-bareng tuh hebat. Jadi bareng-bareng. Tidak anak-anak, karena kan gini, saya punya prinsip gini. Mendidik anak sendiri bakal repot kalau nggak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Oh, ya, ya, Karena tetangga teman anak kita. ya, Karena tetangga baik, kebaikannya nyiprat ke anak kita. ya, ya, Kalau anak tetangga buruk, keburukannya nyiprat anak kita. ya, Jadi jangan marah-marahin lingkungan gitu. ya, ya. Ini anak toksik banget nih anak tetangga gitu. Lah lu nggak pernah mau jadi bapak bagi anak-anak Bagi orang anak lain. tetangga, ya, ya, Tidak semua anak seberuntung anak kita yang bapaknya mengerti tentang tugasnya. ya. Nah sayangnya banyak bapak-bapak sekarang yang penting anaknya sendiri gitu. Hmm. Makanya kalau saya bikin program Kampung Sahabat. Saya punya program anak-anak misalnya, akhirnya jadi sekampung tuh saya bina. Hmm. Kita punya dapur Kampung Sahabat, makan bareng-bareng setiap hari Sabtu. Wow. Nah, jadi ada dapurnya, masak bareng warga gitu ya. Ini mungkin kalau Mas Daniel kapan hadir gitu ya. Terus kita bikin program melancong sejarah. Jadi anak belajar sejarah dengan naik angkut bareng-bareng. Lucu. Datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, terus ke Wow. tokoh-tokoh sejarah. Datang, jadi benar experience, bukan lewat Ya, bertutur kata, tapi langsung datengin gitu. ya, Datang ke ya. kota tua gitu. Oh, Terus wow. punya program liburan kayak sekarang nih Ramadan, Sanlat. Ya, Kita punya program podcast paguyuban orang tua Kampung Sahabat, jadi ngumpul semua. oh, Saya lucu ngisi banget. parenting gitu. Lucu banget, ya, ya, Jadi ya. sekampung gitu. Wow. Dan setiap tahun kita bikin festival. Jadi festival itu kita punya lapangan, anak-anak mentas semua Ya. warga, terus orang warga, kemudian yang semua makanan kita gratiskan satu kampung. Boleh memakan bakso, mie ayam atau apa gitu. Dan itu arti rukun tetangga sebenarnya sih. Iya itu. Jadi saya bilang sama PRT-nya, PRT fungsi administrasi, programnya saya aja gitu. Saya bilang gitu. Jadi karena kami juga punya, walaupun program ini belum berjalan maksimal, karena punya bank infak itu menyelamatkan warga dari pinjol dengan cara kita menyiapkan koperasi untuk warga bisa meminjam. Ya. Oke. Membantunya dari sisi itu. Jadi anak-anak yang kita bina, kita punya taman baca. Ya, ya. Jadi saya memfasilitasi anak-anak nongkrong. Ya, ya. Daripada berkeliaran Daripada mendingan mereka tempat nongkrong saya. di mana-mana gitu. Bahkan wifi-nya saya kasih tahu. Oh, Nih, wow. password wifi-nya. Ya, ya, ya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya saya kan prinsipnya anak-anak itu yang penting dirangkul. Ya. Dan kalau dia ngomong kasar misalnya, kan anak-anak biasanya kan karena kami pinggir itu,
Saya langsung bilang, Abi tadi kan saya selalu memposisikan jadi ayah. Saya nggak dipanggil Ustadz di kampung, saya panggil Jadi Abi. Abi. Abi denger ada yang ngomong anjing tadi tuh. Ada Hmm. kalimat lain nggak yang lebih enak didengar? Hmm. Iya Bi, maaf itu. Langsung dia bilang, aku kesel soalnya ini. Jadi dia ganti, oh kamu kesel. Jadi kita ganti, jangan bilang anjing, bilang kesel nih gue gitu. Jadi Wow. saya itu, jadi anak-anak akhirnya dan memperbanyak baca buku. Alhamdulillah satu kampung kita guyup, bukan hanya yang Islam, karena kami juga anak-anak kami yang non Muslim ada 7 itu dia ikut taman baca, Ya, ya, bahkan ya, ya. ketika Ramadan dia ikut pawai, Oh, memberi wow. makan tetangga gitu. Saya Wow. membangun satu kampung. That's beautiful. Kayak it takes a village ya. Kalau Iya. misalnya dalam bahasa Inggrisnya gitu, it Iya. takes a village gitu Iya. to create a healthy Iya, environment untuk betul. anak kita juga Makanya gitu. saya termasuk ustadz yang nggak ngambil jalan bikin sekolah, bikin pesantren. Kenapa ya? Karena saya melihat kalau saya bikin pesantren, saya butuh uang untuk membangun building. Sementara kalau saya udah punya kampung, Ya. kan sudah ada sarana belajar. Ya. Tinggal programnya aja gitu. Ya. Iya. Tapi sekarang nih yang lagi concern tuh kalau sekarang ini ya, yang kalau dari Ustadz sendiri yang concern untuk anak-anak zaman sekarang itu apa sih? Kayak kalau saya sih ngelihatnya, saya nggak tahu. Mereka mulai meninggalkan agama itu mungkin mereka lebih gara-gara sosial media, TikTok dan lain-lain gitu kan. Saya selalu bilang bahwa kalau misalnya mau menjajah sebuah negara, udah nggak perlu hadir fisiknya, udah tinggal lewat sosial Iya. media aja gitu. Dia bisa menjajah dengan nilai-nilai yang mereka punya gitu. Iya. Mereka nggak percaya sama Tuhan lah, mereka Iya, kadang-kadang bisa mencibir, what? Lu masih percaya sama gitu-gituan sampai Iya. sekarang kayak gitu. Jadi itu salah satu concern saya sih. Nah, of course agama mungkin nggak perlu bukan nggak perlu ya. Kayak ada banyak sekolah internasional sekarang yang tidak lagi mengajarkan agama. Iya. Dan saya ngerasa ya udah emang agama itu harus mulai dari ayah Iya, gitu. iya, Ayah betul, sebagai betul. imam gitu kan. Ayah sebagai kepala keluarga yang menentukan nggak, lu harus mempunyai hubungan dengan Tuhan seperti Betul. ini. Nah, tapi kalau yang saya lihat nih dengan dunia modern yang semakin logika, akhirnya dari udah gak percaya lagi sama Tuhan, gampang lah. Karena kan udah gak punya Betul, kebenaran itu lagi. betul. Gampang lah dimasukin yang lain-lain gitu. Value-value yang sangat duniawi dan contoh tadi woke agenda gitu yang Iya. kita sempat ngomongin. Ustadz sendiri juga sempat ngomongin soal komunitas gay padahal zaman itu tahun 90 sekian lah ya, masih Iya. SMA kan itu kan. Itu dari situ aja tahun 90-an apalagi sekarang gitu yang Iya. udah benar-benar kayaknya udah dianggap normal dan biasa gitu. Betul. Concern itu kan ada sebagai ayah atau sebagai orang tua, selain hadir, apa yang bisa kita lakukan supaya make sure anak kita mempunyai fondasi yang sangat kuat karena like it or not mereka akan terekspos, mereka akan terpapar. Iya. Kita tadi udah ngomongin sibuk supaya nggak terpapar, tapi you know what, pasti akan terpapar gitu. Iya. Kalau saya meyakini sumber penyimpangan itu rasa kecewa. Kalau dari sejarah Islam itu iblis itu dulunya adalah makhluk Allah yang taat yang namanya jin Azazil. Tapi ketika dia dalam hal ini sudah beribadah sama Allah sampai ribuan tahun, ternyata dalam syariat Islam diceritakan Nabi Adam yang ditunjuk jadi pemimpin. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, iblis kecewa. Makanya diberi nama iblis, dalam bahasa Arab dikata ablasa yublisu iblisan au iblasan. Artinya makhluk yang sangat kecewa. Karena dia sangat kecewa, dia mengancam, saya akan lakukan ini. Dan saya mempelajari orang-orang yang mudah kecewa itu adalah orang-orang yang gampang banget tadi melihat hidup dengan kacamata negatif, mencari solusi antitesa atau opposite. Kecewa sama bapaknya yang seorang ustadz, akhirnya gue gak pengen kayak ustadz. Ya. Kecewa sama pernikahan bapak ibunya yang selalu bertengkar, gue marriage free, gue gak pengen nikah. Kecewa sama ibunya yang didik anak kasar, akhirnya jadi pintu masuk dia untuk children free. Ya. Kecewa dengan pacar yang menyakiti atau istri menyakiti, jadi gay. Rasa kecewa itu. Makanya obat pertama adalah bagi anak-anak ini adalah belajar menerima kekecewaan. Jadi siap untuk menerima bahwa
apa yang kamu harapkan tidak semuanya itu sesuai dengan maumu. Itulah belajar untuk tidak kecewa karena kecewa sumber dari penyimpangan itu. Hmm. Kecewa dengan laki-laki yang patriarki bikin feminisme. Hmm. Jadi kecewa itu muncul dengan kecewa memberi makna sebenarnya. Kecewa dengan bapaknya pendeta bikin Marxisme. Karl Marx Hmm. itu kan Ya. melihat agama itu candu karena kecewa dan bapaknya pendeta kok kelakuannya kayak gitu. Hmm. Bikinlah Marxisme. agama itu candu. Marx. Hmm. Jadi rasa kecewa itu kalau tidak hati-hati dikelola menjadi sebuah energi negatif. Nah, Hmm. itulah kenapa kalau saya selalu bilang, saya dalam pola asuh, saya menjadi orang tua yang belajar tidak mengecewakan. Mhm. Karena saya membawa pesan moral. Saya yang mengaku sebagai seorang muslim, ustadz, kalau orang kecewa dan akhlak saya, itu akan membuat yang diserang adalah, percuma juga gua jadi seorang muslim. Hmm. Oh, ustadznya aja begini gitu. Hmm. Jadi rasa kecewa itu pintu masuknya dia. Jadi makanya bagi pendakwah jangan mengecewakan orang. Dalam pengertian jadilah orang berakhlak Hmm. mulia, beradab. Kalaupun kita punya keterbatasan, obat kecewa dan minta maaf. Hmm. Saya Wow. minta maaf, maafin ya, saya gini gitu, maaf gitu. Itu mengobati rasa kecewa. Tapi yang berikutnya adalah, nah saya tadi lupa minta maaf sama Mas Daniel kalau saya telat tadi tuh. Harusnya saya minta maaf ya. Tadi saya lupa. Tapi maksudnya itu harus dilakukan. Tapi bagi seorang anak remaja ya harus dilatih untuk tidak mudah kecewa. Hmm. Bahwa untuk selalu berpikir melihat sisi yang positif dari setiap keadaan. Hmm. Nah, itu yang sebenarnya dilatih bahwa anak-anak sekarang itu berpikirnya itu tidak fleksibel. Hmm. Ya, termasuk isu mental health itu menurut saya itu juga salah satu karena mereka juga tidak terlatih untuk siap menerima realitas. Ya, dan itu mau nggak mau karena gadget. Hmm. Kan gini ya, saya tuh waktu ikut conference Ayah Internasional di Singapura diadakan oleh Dates for Life. Jadi lembaga Singapura itu menjadikan lembaga kayaan itu resmi di bawah kementerian. Wow. Namanya Dates for Life. Terus dia Wow. bikin conference Ayah Internasional setiap tahun. Hmm. Saya pernah hadir di gatheringnya. Pembicaranya namanya Profesor Gregory Slayton gitu nggak salah. Nah ada paparan yang menarik menurut saya dan saya sedang cari jurnal sebenarnya. Jadi gadget itu bukan konten pornografinya sebenarnya yang berbahaya. Bukan sekedar berbahaya tetap, Ya. bukan sekedar kekerasan ya. Tapi gadget melatih anak kita saat ini menjadi raja. Karena di gadget itu dia bisa menentukan nasib orang dengan sebuah tombol. Ya. Nama tombolnya block, Wow. unfriend, Hmm. left group, unfollow. Misalnya saya masuk grup WA anak kita nih. Apaan sih grup rese banget sih, left. Hmm. Di FB ada yang komen, rese lu block. Hmm. Ini FB gue kenapa lu komen gitu. Ya. Hmm. Atau dia berteman dengan sesuatu di Facebook postingannya nggak ada suka beda pilpres misalnya. Langsung Langsung unfriend cabut. Hmm. atau unfollow gitu. Hmm. Nah mental ini kan anak kita kan disebut native digital. Hmm. Nah native digital dengan kita yang imigran digital Ya. bedanya perilaku mereka dibentuk di awal di dunia maya. Digital. Entar Ya. dibawa ke dunia nyata. Betul. Kalau kita aslinya dibentuk dulu dunia nyata, Hmm. dibawa ke dunia maya. Maka kita kalau dunia nyata sejak awal dibentuk orangnya suka ngajak berantem. Di dunia maya kita orangnya suka ribut tuh. Nah kalau anak kita kebawanya ke luar. Betul. Sehingga anak kita yang terbiasa left, Hmm. unfollow, left group. Pola itu yang mereka nyikapi hidup. Hmm. Kalau nggak suka, pindah. Hmm. Sekolah nggak suka, pindah. Ya. Sekolah nggak suka, pindah. Saya berkawan dengan seorang HRD yang sampai bilang, Ustadz saya kalau punya fresh graduate baru lu ngelamar kerja ke saya. Dia IPK-nya bagus tapi CV-nya tebel. Saya buang ke tempat sampah. Ya. Loh kenapa? Bukannya bagus menurut saya. IPK-nya bagus, CV-nya tebel. Iya tapi itu bukan pengalaman kerja Ustadz. Itu pengalaman resign. Gila setiap 6 bulan cabut terus gitu Setiap misalnya. 6 bulan. Itu menunjukkan bahwa dia banyak resign. Ya. Dia gak siap. Nah itu yang membuat anak kita kalau apa-apa toksik banget sih hidup mental. Nah karena dibentuk seolah-olah di dunia maya. Lu itu kalau gak suka lu kan udah tombol blok. Langsung cabut. Nah terbiasa gitu. Makanya Ya. saya bilang karena kamu belajar. Kalau kamu berinteraksi di sosmed. Kamu mengenal banyak orang di situ. Kamu gak usah ngeblok dia. Ignore aja. Jadi kalau bahasa saya ignore itu lebih pas. Daripada pengabaian. Karena konsep Quran itu bukan blok. Tidak boleh memutus. Tapi mengabaikan. Wow.
Ya, Ignore aja. ya, Nah kalau saya bilang udah cuekin aja. ya. Kalau ngeblok itu tanda kamu mentalnya mental yang buruk. Nabi Yunus dihukum oleh Allah, dicemplungkan ke perut ikan paus. Hmm, Karena mental dari awal. Karena dia meninggalkan kaumnya karena tadi. Wadhanun idzahaba mughadiban. Ingatlah kalian dengan Zunnun. Zunnun itu nama lain dari Nabi Yunus dalam mhm, Quran. Dia tinggalkan kaumnya dengan marah. Ini hmm, kaum nggak prospektif banget, susah banget dibilangin. Kaum Ninawa kan, "Ah, udahlah gue tinggalin aja." Nah itu mentalnya nggak boleh. Nggak hmm. boleh meninggalkan. Latih untuk memperbaiki. Wow, ya, Anak kita tuh saya kalau handphone rusak, saya bilang perbaiki dulu. ya, Nggak semua apa-apa ganti, semua apa ganti. Handphone saya tadi tuh berbaret, biarin aja. ya, ya, Karena yang paling penting itu belajar memperbaiki. hmm, Pernah di rumah saya kipas angin taruh di depan, saya pulang habis ceramah dakwah, kok ada yang taruh air teh di rumah tuh, saya tanya, "Kenapa ditaruh?" "Iya Bi, soalnya udah rusak." Itu kan cuman baling-balingnya aja saya bilang. hmm, "Kamu kenapa nggak hubungi?" Itu kan ada Pak Warso tuh, hmm, dia tetangga kami betul bisa ini. ya, Kan bisa diperbaiki, kenapa harus dibuang? hmm, Belajar untuk tidak apa-apa buang, hmm, apa-apa ganti, tapi perbaiki. hmm, Itu yang selalu. Nah, anak sekarang karena terbiasa kalau nggak suka left, hmm. selalu handphone rusak ganti, Ganti yang baru. ganti yang baru. Kalau nggak suka sekolah pindah, nggak Hmm, suka kan nggak berpikir untuk dia ketika negeri ini rusak, dia akan selalu pindah. Ah, gua ke Singapura ya deh. ya, Indonesia ini banget sih. ya, ya. Nggak berpikir bahwa lu Untuk itu dilahirkan di Indonesia, perbaiki negeri perbaikin ini. Indonesia untuk jadi lebih baik. Ya, Gitu. so good. Ya, Nah, itu yang hari ini hilang. hmm, Dan itu akhirnya membuat anak kita lebih parahnya karena mentalnya disebut generasi strawberry kan gitu kan. hmm, Ya, strawberry generation itu kan yang lembek, ya hmm, kelihatan mengkilau, hmm, ranum, tapi lembek sebenarnya. hmm, Itu yang kan belum apa-apa left, belum apa-apa flight. Ya, apa-apa flight gitu. hmm, Nah, itu yang saya bilang, hadapi, hadapi realitas. Jadi akhirnya orang nggak mudah kecewa gitu. Nah, anak jadi ada relate-nya antara gadget dengan left atau flight generation ini hmm, dengan tadi yang Mas Dan bilang, dia akhirnya left kecewanya dan bentuk yang paling menyenangkan gue adalah gue anti Tuhan. hmm. Ribet banget dengan aturan agama. Left God. Left, iya, Bukan left group, left God. iya, left Ya. God. Hmm, Itu yang dia selalu apa-apa left, apa-apa left. hmm, Itu yang saya bilang, terima. Misalnya gini, ada aturan agama yang mungkin perasaan kamu belum relate gitu kayak ibu-ibu misalnya, kok dalam Islam ada poligami ya? hmm, Karena kita masih pakai perasaan yang hmm, kalau perasaan itu kalau suka ambil, kalau nggak suka left. Kita hmm, enggak. hmm, Mungkin sebagian orang bilang, saya nggak suka di dalam Islam ada poligami. Saya bilang kamu harus ngelihatnya secara general, penjelasan logis tentang poligami itu hmm, ngelihatnya dari statistik perempuan yang ini, tentang hmm. bagaimana laki-laki peluang terbunuh karena perang di masa Rasulullah. Ya. Sehingga harus ada yang membantu Hmm, sistem sosial di masyarakat Islam hmm, saat itu membantu perempuan-perempuan janda untuk hmm. mendapatkan tetap pengayoman dari laki-laki yang peduli sama dia. Jadi lihatnya dari kacamatanya yang panjang. Ya. Pembahasan itu kan luas gitu. Tapi saya ingin katakan itu yang harus diperhatikan gitu. Ya. Nah, kita tuh kadang kalau nggak suka, left gitu. Ya, ya, dan Oke. I think ya itu dia, maksudnya sampai agama pun atau Tuhan pun gitu ya, kalau misalnya lu nggak suka sesuatu ya, well mungkin for that season, musim itu ignore dulu aja. Iya, Semakin dalam perjalanan kita sama Tuhan, nanti lama-lama juga kita akan mendapat betul, hikmatnya gitu betul, atau hidayahnya gitu betul, sampai akhirnya, oke, that makes sense gitu. betul, Tapi ya jangan langsung cepet-cepet left. betul. I like that dan gue belajar banyak banget sih Ustadz, thank you banget hari ini, thank you banget, ini Ya, spesial banget pembicaraan kita hari ini. ya, Masya Allah. Nah Ustadz, ini kita selalu Aduh, ada Masya Allah. souvenir ya. Aduh, makasih banyak nih. Ini karena apalagi juga ini udah diterapkan loh, tetangga saling menyangga bukan menyanggah, Keren, ya kan? keren. Diterapkan Betul. banget dengan komunitas yang Iya. dibuat di sekitaran rumah Ustadz Benri Iya, sendiri Masya gitu. So kita berharap supaya ini isinya ini sih sebenarnya kayak gini. Nanti Keren. ada lilinnya di dalam. Masya Allah. Saya ngerasa emang terangnya Tuhan tuh udah ada di rumahnya Ustadz Benri dan itu akan menerangi tetangga-tetangga di sekitar juga. Ya, mudah-mudahan. So Ustadz terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Thank you banget. Sama-sama. Saya belajar banyak banget, menginspirasi banget. Ada banyak practicality yang bisa saya terapkan untuk keluarga saya sendiri gitu. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat
tetangga-tetangga kita juga dengan keluarganya dalam membesarkan anak menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, pokoknya dan menjadi ayah bagi anak tetangga juga gitu Betul. kan. So supaya kita sendiri juga bisa mempunyai ya itu, saya percayanya sebuah negara itu akan kuat apabila komunitasnya kuat. Betul. Komunitas itu dibuat oleh tetangga-tetangga yang kuat. Betul. Tetangganya sendiri itu akan kuat ketika unit keluarganya kuat. Betul. Dan unit keluarga itu kuat ketika ayah dan ibunya juga mempunyai pernikahan yang kuat. Siap. Jadi I think ini berhubungan banget supaya negara kita menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Siap. Karena obrolan kita ini Masya sekarang. Allah. Thank you banget Ustaz Henry. Sama-sama. Terima kasih juga buat semua tetangga yang udah nonton. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.